Halo Belas, gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Terus gimana juga keseruan nonton Liga 1 kemarin? Menarik ya. Kita tahu kalau kompetisi sepak bola nasional, yaitu Liga 1, sudah dimulai kembali dan sebanyak 9 pertandingan pada pekan pertama juga sudah rampung dilaksanakan. Kita memasuki pekan kedua, ada banyak pertandingan menarik lainnya. Salah satunya adalah pertandingan antara Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Duel antara Macan Kemayoran versus Laskar Maesa Jenar ini bakal dilaksanakan pada 12 September 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Dan kali ini saya, Rbia Salasa, reporter Bola Sport, akan berbincang seputar info pertandingan tersebut bersama dua rekan saya, yaitu para editor sepak bola nasional Bola Sport, yaitu Hari Prasetya dan Hugo Hardianto. Halo Bang Hari, Hugo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat, Rebi. Alhamdulillah, Rebi ya. Gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Nonton bola kan tambah imun juga ya. Tambah imun juga. Tengah pandemi. Gimana nih kemarin menurut kalian pertandingan pekan pertama secara keseluruhan deh? Menarik nggak sih? Ada kejutan-kejutan nggak? Hugo dulu apa saya dulu nih, Rep? Boleh Bang Hari dulu. Kalau pekan pertama menurut saya bisa dibilang tim-tim yang bermain masih kayak semacam apa ya? Agak-agak ragu dan agak takut untuk bermain lepas. Karena juga belum pada sempurna bermainnya, karena emang kita tahu kan kompetisi vakum 1,5 tahun, mereka juga harus adaptasi lagi bersama permainan tim. Kita lihat saja ketika Bali United yang diperkuat oleh beberapa pemain bintang juga hanya menang 1-0 lawan tim promosi, sementara Persebaya Surabaya cukup kalah setelah 1-3, di mana mereka sebelumnya juga runner up Liga 1 2019, namun karena tanpa pemain asing juga sedikit merugikan karena ada peraturan vaksinasi ya. Lalu Borneo FC juga tampil sangat memukau di bawah arahan Mario Gomez. Bustos juga bermain cukup bagus dan menjadi pemain terbaik pekan pertama Liga 1 versi Liga 1 dan juga versi bolasport.com. Lalu juga ada Mario Gomez, pelatih terbaik pekan pertama. Dan kebetulan juga ada beberapa pertandingan yang cukup menarik di mana Arema FC bisa menahan imbang PSM Makassar 1-1 dengan diperkuat 10 pemain. Artinya meskipun tanpa Jayu Saryono sejak menit ketiga, Arema FC tetap bermain konsisten dan menahan gempuran-gempuran dari PSM Makassar yang bermain dengan 11 pemain. Gitu sih tanggapan saya. Berarti boleh dibilang pekan 1 ini banyak kejutan ya Bang Hari? Cukup banyak kejutan. Kalau menurut Hugo gimana Go pekan 1 kemarin? Kalau aku malah berkebalikan sih sama Bang Hari, kayak pekan 1 menurutku malah Liga 1 ini jadi kurang seru dibanding Piala Menpora kemarin. Jadi pertandingan yang disajikan sama permainan dari para pemain juga menurutku masih lebih menarik Piala Menpora, karena mungkin waktu Piala Menpora itu para pemain ini udah kayak menunggu-nunggu untuk bermain bola, lalu ketika mereka turun di turnamen itu mereka bisa lepas terus, kan sistemnya turnamen jadi kayak nggak terlalu terbebani dibanding dengan liga. Tapi ketika waktu melihat pekan pertama kemarin tuh lebih banyak pemain-pemain yang kayak permainannya tuh alot, terus lambat, pelan. Mungkin ada banyak faktor yang mungkin aku nggak ngerti juga, entah misalnya kayak udah kecewa beberapa kali di PHP sama PSSI dan keadaan pandemi juga gitu, atau mungkin mereka juga masih simpan tenaga karena ini masih panjang, kita belum tahu lah, ini baru pekan pertama. Tapi kalau menurutku secara keseluruhan yang paling menarik ya mungkin yang dibilang Bang Hari tadi tentang Borneo FC yang bisa menang 3-1 dengan dari Persebaya. Nah itu yang mungkin yang paling bagus sih pertandingan. Kalau yang lainnya kayaknya sama-sama ya masih lambat dan meraba-raba, kan rata-rata jumlah gol ya pertandingan juga tipis-tipis, 1-1, 1-0 gitu. Iya, karena mungkin baru pekan pertama ya, kita juga masih belum tahu
kekuatan seluruhnya tim ini. Kalau misalnya dari dua tim yang akan bertanding nanti nih, Persija lawan PSIS, ini menurut kalian gimana? Terlebih kan kedua tim ini mendapatkan hasil berbeda ya di pekan pertama. Persija malah imbang gitu, dan sementara PSIS menang tipis dengan gol di menit-menit terakhir. Menurut Hugo gimana nih, Go? PSIS kan bisa dibilang punya keunggulan lebih karena pertandingan terakhir mereka meraih kemenangan. Kira-kira kans mereka melawan Persija gimana nih? Kalau dibilang keunggulan mungkin secara mental angkat juga sih ya. Mereka bisa menang 1-0 waktu di pertandingan perdana lagi. Itu jadi start yang bagus. Tapi yang kita nggak bisa lupa lawan PSIS waktu itu Persela Lamongan. Meskipun ya sebenarnya Persela Lamongan di bawah Iwan Setiawan ini aku melihatnya ada banyak perubahan lah dibanding musim lalu. Itu punya daya gedor yang lebih kuat juga. Tapi kalau kita terus membandingkan Persela Lamongan dengan Persija Jakarta ya nggak bisa serta-merta gitu juga kan, karena ya mau nggak mau itu di atas kertas secara kualitas para pemainnya memang Persija jauh lebih masih di atas Persela. Jadi ketika kita membayangkan PSIS, wah ini punya kemungkinan besar untuk menang lawan Persija, apa ya, kurang juga sih menurutku, karena kalau kita lihat juga dari menit pertandingannya, dari 90 menit PSIS lawan Persela, mereka baru bisa nyetak gol tuh menit ke 90 kan. Menit akhir ya. Dan waktu itu ketika kita melihat ya para pemain Persela, pemain belakang terutama itu pun juga sudah kelelahan. Mungkin ya efek tidak pernah main juga itu. Jadi PSIS masih punya banyak PR sih, terutama di lini depan, baik dari Harinur, dari Bruno Silva yang nggak setajam waktu Piala Menpora atau waktu Liga 1 2019 dan 2020. Itu jadinya ketika berhadapan dengan Persija yang kita tahu backnya ngeri-ngeri sekarang, kayak ada Marco Mota, Yan Mota, terus Otavio Dutra, itu ya akan susah sih kalau PSIS masih menampilkan permainan yang kayak waktu lawan Persela kemarin. Kalau Persija gimana nih Bang Hari? Kalau dari tanggapan saya, Persija sedikit diuntungkan karena faktor jarak ya antara stadion ke daerah. Stadion Indomie Arena ke Tangerang ke daerah Jakarta sangat dekat sekali. Namun PSIS Semarang sedikit diuntungkan dengan faktor hari pertandingan. PSIS Semarang melawan Persela Lamongan kan digelar hari Sabtu, itu siang hari. Sementara Persija bermain hari Minggu, itu malam hari, dan baru selesai kelar jam 11 malam. Artinya ada waktu 1 hari sedikit keuntungan bagi PSIS Semarang. Namun berbeda, PSIS Semarang harus menempuh perjalanan jauh. Ketika usai lawan Persela Lamongan, mereka memutuskan untuk kembali ke Semarang. Dan baru hari ini mereka berangkat dari Semarang ke Tangerang. Artinya butuh waktu perjalanan sekitar 7-8 jam buat nyampe ke Tangerang. Dan itu sangat membuat kondisi tubuh mereka sangat kelelahan, dan Persija diuntungkan dari segi situ. Namun bisa dibilang di sini kalau saya melihat dari Persija ini, mereka mencoba memakai taktik baru ya. Kemarin pas lagi lawan PSS Sleman, saya cukup kaget ketika Angelo Alessio, mungkin di bawah asuhan Angelo Alessio yang notabene pelatih baru, memutuskan menggunakan pemain Persija dengan formasi 4-4-2, di mana Marco Simic berduet sama Taufik. Nah, di situ saya melihat Marco Simic seakan dia berpikir terlihat kayak seperti gue ini kayak masih, kalau dalam taktik sepak bola dia itu seperti SS. Sementara si Taufik berada di lebih depan. Nah, tugas Marco Simic sebenarnya kan juru gedor itu artinya kan penyerang yang harus mencetak gol. Namun ketika dia mendapatkan bola, dia juga harus berpikir kalau di depan dia itu ada Taufik Hidayat. Nah, di sini yang agak bingung. Simic terlihat masih bingung berduet dengan rekannya. Sementara sejak Simic bergabung sejak 2018 sampai sekarang, Persija selalu menggunakan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1, di mana Marco Simic selalu bermain sendiri di lini depan dan diapit oleh dua penyerang sayapnya yang cukup cepat. Nah, mungkin Angelo Alessio harus mempunyai taktik dan strategi berbeda ketika lawan PSIS Semarang yang cukup kuat, di mana kalau menurut saya, pandangan saya, seharusnya Persija kembali lagi menggunakan formasi 4-3-3, jangan 4-4-2. Seperti yang saya bilang tadi, ketika Marco Simic berduet sama temannya, Marco Simic terlihat bingung. Namun ketika Marco Simic harus sendiri berada di depan, dia terlihat sangat membuaskan untuk back-back
lawan gitu. Ngomong-ngomong soal pelatih baru Persija ini, dia juga kan baru datang 3 hari sebelum pertandingan ya. Jadi Betul. banyak yang mengira strateginya mungkin belum matang juga. Kira-kira kalau di pertandingan selanjutnya, apakah dia kan punya banyak waktu ya, kayaknya dibandingkan dengan yang pertandingan pertama. Kira-kira ada kemungkinan seperti tadi yang Bang Hari bilang nggak sih kalau formasinya mungkin akan berubah dengan Marco Simic jadi juru gedor di depan, karena kemarin juga terlihat belum kelihatan tajinya ya Marco Simic ini. Setelah Persija itu sebenarnya kalau dalam pertandingan itu minim informasi ya, Rep. Artinya tim pelatih dan pemain juga merapatkan apa yang tidak seharusnya mereka umbar-umbarkan ke media. Mungkin itu taktik mereka supaya tidak diketahui sama tim lawan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya baca sedikit bocoran dari website Persija. Angel Alessia sudah menyiapkan antara 2 sampai 3 solusi untuk menghadapi PSIS Semarang. Artinya mereka akan mempunyai sebuah taktik baru ketika tidak akan bisa menembus pertahanan PSIS Semarang. Perlu diketahui juga, Angelo Alessia ini cukup lama juga sama Antonio Conte. Di Chelsea juga pernah, di timnas Italia juga pernah, ataupun di Juventus juga pernah. Conte kan terkenal dengan formasi taktik karena memakai formasi 3 back. Bisa saja kalau seandainya Persija butuhkan kemenangan, taktik formasi 3 back juga bisa digunakan oleh Persija buat menambah daya serang lini depan ya. Persija masih mempunyai back-back tengah yang cukup bagus. Bermain 3 back kayak Maman Abdurrahman, Otavio Dutra ataupun Yan Mota. Marco Mota pun juga bisa bermain di formasi 3 back. Namun kembali lagi yang saya bilang, Angelo Alessia ini walaupun statusnya pelatih kelas karena rekor dia yang pernah mendampingi Conte juara sama Chelsea ataupun sama Juventus, tetapi Angelo Alessia itu harus diuji dengan kerasnya sepak bola Indonesia. Tidak sembarangan pelatih bisa sukses dengan label dia bintang namun sukses di Indonesia. Nah, kalau bisa dibilang taktiknya akan berubah, cuman yang tadi saya bilang sepertinya tidak akan menggunakan formasi 4-4-2 lagi. Itu sih tanggapan saya. Oke, kalau tadi kan di Persija ada Marco Simic yang belum menunjukkan tajinya ya lini depannya. Kalau dari PSIS Bruno Silva juga kan ternyata belum terlihat lah kemampuannya, belum terlihat tajinya. Gimana tanggapan Hugo soal Bruno Silva? Kalau Bruno Silva ini sebenarnya kayak kita 50 nggak bisa tahu secara pasti, karena sebenarnya kalau kita lihat dari sebelum pekan pertama itu kan di tubuh PSIS sendiri sempat ada konflik yang melibatkan Bruno Silva sama Komarudin kan. Jadi kayak waktu itu katanya mereka berdua bercanda, ternyata Bruno Silva malah tersinggung terus kabur dari tim. Nah itu kukira malah kemarin dia nggak akan main, dapat sanksi atau belum kembali, tapi ternyata dia main. Dan apakah konflik di dalam tim itu turut mempengaruhi penampilannya, kita nggak tahu juga sih. Karena sebenarnya kalau kita melihat beberapa musim kebelakang kan Bruno Silva ini jadi salah satu striker asing yang cukup bersaing ya di antara striker asing yang ada di Liga Indonesia, dan saya pikir itu Bruno Silva ini jadi salah satu tombak yang bikin PSIS itu bisa jadi salah satu kuda hitam yang menyulitkan tim-tim besar, termasuk nanti ketika akan menghadapi Persija. Nah, kalau misalnya memang kemarin itu dia tidak bisa tampil maksimal karena ada persoalan di luar lapangan, ya mungkin setelah ini udah seminggu berdinamika lagi sama timnya, ya mungkin akan berbeda sih menurutku penampilan. Kita lihat di pekan kedua ini gimana kira-kira penampilan dari lini depan dua tim. Kalau tadi lini depan, kita bicara lini belakang deh, Persija sama PSIS, keduanya sama-sama diperkuat oleh pemain-pemain kelahiran Brasil ya. Negeri Samba. Yan Mota, Otavio Dutra sama Wallace Costa. Kira-kira gimana nih yang bakal jadi tembok pertahanan paling kuat, kira-kira siapa nih? Dari Hugo dulu. Kalau tembok pertahanan paling kuat menurutku mungkin agak seimbang ya, karena kayak Wallace Costa kemarin juga jadi pengatur pertandingan, malah dia menurutku jadi
man of the match dari laga waktu PSIS lawan Persela. Sementara ya kita tahu kualitas dari back Persija itu di atas rata-rata sih. Ada Marco Motta, Yan Motta, lalu Dutra, terus pelapis-pelapisnya juga masih banyak dan bagus-bagus. Tapi menurutku yang kalau misalnya kita cuma ngomongin tembok terkuat itu menurutku akan seimbang. Tapi kalau kita ngomongin kontribusi untuk tim mungkin akan lebih unggul Persija karena dari penampilan waktu lawan PSS kemarin tuh nggak terhitung Yan Motta dan Marco Motta ini maju ke depan untuk membantu serangan dan bahkan pencetak gol Persija itu si Yan Motta kan yang notabene back tengah yang waktu Piala Menpora itu sempat blunder karena nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak ngerti instruksi tapi ternyata waktu kemarin di laga perdana dia bisa berkontribusi besar untuk timnya. Nah, jadi kalau ngomongin kekuatan lini belakang menurutku akan sama-sama sih. PSIS juga punya Pratama Arhan yang langganan timnas dan kemarin waktu bermain juga dia ketat sekali mengawal sisi kiri. Sementara waktu Persija kan waktu lawan PSIS mengandalkan Rico Simanjuntak banget nih dari kanan untuk flank karena lawannya waktu itu kan ya kurang lah. Tapi antara ini kan ada Pratama Arhan yang akan lebih tinggi, jadi ya pasti kayak Rico Simanjuntak akan kesulitan juga. Jadi kalau back ya sama sih, tapi kalau untuk kontribusi secara total mungkin Persija akan lebih unggul dengan back-backnya. Kalau tanggapan dari Bang Hari mana nih? Sedikit sepakat sama Hugo, kalau bicara masalah kondisi dari pemain belakang, Persija kayak sepertinya lebih solid untuk meladeni permainan PSIS Semarang ya. Di sana Persija masih ada Octavio Dutra ataupun Yan Motta. Namun kalau seandainya salah satu dari kedua pemain itu absen, masih ada Maman Abdurrahman yang bisa dibilang legenda PSIS Semarang ya, yang mempunyai jiwa besar juga di PSIS Semarang dan pengalaman yang cukup bagus di sepak bola Indonesia. Di bek kanan dan bek kiri juga sebenarnya masih ada Marco Motta dan juga ada Jadi Halusa, dua pemain yang cukup terkenal lah di sepak bola Indonesia. Namun bisa dibilang kalau dari segi PSIS Semarang, Wallace Costa ini akan berduit, mungkin akan diturunkan bersama Rio Saputra ya, yang merupakan pemain muda, namun juga mempunyai pengalaman di Liga Indonesia. Sudah bersama PSIS Semarang sejak 2018 ketika Maesa Junta promosi ke Liga 1. Nah, di sini berarti artinya Rio Saputra ini mungkin bisa menjadi seperti Gufron waktu di PSS Sleman. Nah, walaupun statusnya sebagai pemain muda dan akan menghadapi lini depan Persija yang diperkuat oleh Marco Simic, Asvaldo Hai ataupun Rico Simanjuntak, bisa dibilang nanti Rio cukup membantu Wallace Costa bertahan di lini tengah, lini belakangnya PSIS Semarang. Belum lagi tadi kata Hugo bilang ada Pratama Arhan yang tidak kenal lelah, bisa dibilang juga mempunyai kecepatan juga, akurasi tendangan juga bagus, lemparan ke dalamnya juga bagus. Nah, cukup sulit juga, tapi yang saya bilang kembali lagi Persija masih cukup kuat di lini belakang. Kalau menurut saya seperti itu, hanya mungkin nanti berbeda di sektor kedalaman. Itu aja sih. Tapi pemain-pemain ini apakah bugar semua? Apakah ada kabar cedera, kabar terbaru soal pemain dari Persija maupun PSIS, Bang Hari? Kalau Persija, setahu saya masih tanpa Brevatari sama Novi Setiawan yang absen sekitar 2 bulan lamanya. Lalu belum ada informasi lagi absennya dua pemain itu. Yang cukup saya soroti dalam pertandingan nanti ini adalah duel antara pemain muda. Kebanyakan rata-rata mayoritas pemain PSIS Semarang dan pemain Persija Jakarta itu di bawah 25 tahun, bahkan ada yang 23 tahun. Nah, tapi berbedanya kalau pemain muda PSIS Semarang ini sudah berpengalaman di Liga Indonesia. Namun kalau seandainya di Persija baru pertama kali berdebut di Liga 1. Nah, di sini sangat membedakan. Tetapi kalau seandainya masalah absen, PSIS Semarang masih tanpa Brian Ferreira, kemungkinan besar yang cedera. Kabarnya seperti itu. Gue gimana Gue? Ada kabar terbaru lainnya? Kalau dari PSIS ini yang lebih asik sih. Maksudnya dia waktu mau lawan Persija harus ada 5 pemainnya yang malah mengalami cedera. Itu
Rio Saputra ini back juga sih. Rio Saputra, Wallace Costa, Dan Ferreira, Neru Salom sama Farel Arya. Tapi kemungkinan kalau Wallace Costa sama Rio Saputra masih bisa diharapkan untuk diturunkan karena cederanya masih terhitung cedera ringan. Cuma kalau yang Brian Ferreira sama Neru Salom ini yang agak kritis ya. Ferreira juga dari pertandingan kemarin nggak bisa main kan. Itu. Kalau kabar soal pelatih kemarin kan PSIS tuh dipegang oleh asisten pelatihnya Imran dan ada kabar kalau ada rumor kalau mereka akan menggait pelatih asal Skotlandia. Kira-kira itu bakal mempengaruhi penampilan PSIS nggak sih nanti melawan Persija dengan rumor pelatih tersebut atau masih dipegang oleh asisten pelatihnya saat ini? Kalau menurut gimana? Malam saya baru habis telepon Coach Imran Akomaruri ya. Malam-malam sekitar jam 8 malam pengen nanya tentang prediksi dia lawan Persija. Kenapa saya nelfon dia? Karena kan bagi menurut saya sebagai wartawan ini laga menarik bagi Imran Akomaruri. Karena yang pertama Imran itu merupakan pemain yang bisa dibilang besar karena Persija. Waktu 2001 Persija juara Liga Indonesia, ada Imran di sana yang membawa. Dari sana nama Imran Akomaruri berkembang cepat hingga akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Nah, ketika saya telepon Coach Imran kemarin, saya tanya, Coach, bagaimana tanggapan Coach jelang laga Persija dengan Coach besar nama Coach besar nama Persija? Coach Imran bilang ini merupakan sebuah pertandingan yang sangat saya tunggu-tunggu dan istimewa ya. Ini menjadi debut pertama saya melawan Persija sebagai pelatih. Sebelumnya saya tidak pernah menghadapi Persija sebagai pelatih. Nah, di sini saya ingin Coach Imran mengatakan kalau dia ingin kayak semacam tertantang untuk bisa mengalahkan Persija Jakarta. Nah, tapi kan Coach Imran di sini harus melawan Angelo Alessio ya, yang notabene pelatih top lah. Namun ketika saya tanya lagi ke Coach Imran, yang tadi Rebi nanya, apakah ada semacam apa ya? Tadi Rebi nanya tentang apa, kayak semacam gambling gitu. Ya, antara pengaruh ke pertandingan dengan isu baru asal Skotlandia. Coach Imran sampai sekarang dia bilang para pemain masih terfokus menghadapi Persija dan dia tidak mau untuk berpikir terlebih dahulu kapan pelatih itu datang. Bagi mereka sekarang saatnya fokus dalam setiap pertandingan. Itu sih kemarin disampaikan Coach Imran Akomaruri ke saya. Berarti pemain nggak masalah ya dengan isu itu, fokus ke asisten pelatih siapapun yang memimpin mereka sekarang. Nggak masalah juga karena ini loh, pelatih Liga 1 kan harus berlisensi AFC Pro kan. Sementara Imran ini baru lisensi AFC aja, bukan belum Pro. Nah, bisa saja karena pandemi ini membuat Imron ini akan naik pangkat ke pelatih kepala, seperti yang dilakukan ketika Persiraja Banda Aceh. Pelatihnya Hendy Susilo masih AFC biasa, AAFC. Namun setelah berkomunikasi dengan PT LIB dan PSSI, dikasih semacam keistimewaan dengan alasan Persiraja waktu itu tidak ada penambahan predikat gelar ke AFC Pro akibat pandemi COVID. Nah, Coach Imran ini dicoba. Coach Imran bilang kemarin, ya diberi tantangan untuk membawa PSIS Semarang dalam 4 pertandingan ke depan. Mungkin saja dalam pertandingan nanti kalau mereka PSIS dapat poin penuh, bisa saja Coach Imran statusnya berbeda lagi di laga pekan kelima nanti. Bisa aja naik pangkat ya. Kalau dari Hugo gimana, Go? Tanggapannya soal isu pelatih ini? Menurutku sih memang belum akan ada pergantian sih dari pelatih PSIS. Waktu kemarin juga di situs Persija juga sempat mengungkit hal ini tentang status Coach Imran yang merupakan mantan pemain Persija dan salah satu yang namanya besar karena Persija. Jadi kayaknya memang dengan antusiasme dari Coach Imran sendiri untuk melawan Persija besok sebagai pelatih, pasti ya kemungkinan kecil banget sih kalau dia akan tiba-tiba diganti sama
pelatih baru dari Skotlandia yang kita belum tahu juga kabar kedatangannya kapan dan perlu adaptasi. Sementara kalau Coach Imran kan kita sudah tahu dari Piala Menpora itu sudah beberapa kali menggantikan Dragan juga, dan hasilnya waktu di Piala Menpora PSIS bisa jadi salah satu waktu itu kandidat juara sih sebelum kalah dari PSM Makassar kan di perempat final. Nah, jadi ya kayak ya mungkin akan lebih pas ketika besok terutama lawan Persija yang salah satu pertandingan penting di baru pekan kedua dia udah lawan tim besar. Akan terlalu sulit sih kalau dia tiba-tiba harus ganti pelatih. Kalau lihat rekor pertemuan kedua tim, kira-kira siapa yang diunggulkan pertandingan nanti? Tahu saya mereka udah ketemu 3 kali ya? 2018 4 kali. 4 kali. Yang diunggulkan siapa dari rekor pertemuan itu? Ya kalau bisa dibilang Persija masih unggul ya dengan 3 kemenangan dan 1 kekalahan dari PSIS Semarang. Kemenangan terbesar Persija 4-1 melawan PSIS Semarang itu tahun 2018 bermain di Stadion Bantul ya, Bu? Sultan Agung ya? Di Jatidiri. Jatidiri belum ada? Di Liga 1? Iya, bukan di Bantul nggak? Itu di Bantul kalau salah main 4-1. PSIS Semarang masih statusnya tuan rumah. Itu menang 4-1 Persija menang 4-1 lawan PSIS Semarang. Lalu di kandang Persija, PSIS Semarang kalah 1-0. Nah, Persija itu kalah 2-1 di PSIS Semarang waktu 2019. Padahal Persija waktu itu tidak ada perubahan sama sekali loh. Artinya saat mengalahkan PSIS Semarang 4-1 dan kalah 2-1 dengan di kandangnya PSIS Semarang di tahun 2019. Nah, di situ juga duet Hari Nur sama Bruno Silva sangat menjanjikan banget. Permainan mereka 4-1-2 lalu didukung Komarudin yang belum tahu sekarang karena dari Hugo bilang Komarudin ada sedikit kan sama Bruno Silva. Nah, mungkin mereka bisa akur setelah laga besok kali ya. Feeling saya seperti itu. Dan ataupun pastinya juga masih mempunyai duet tajam juga Marco Simic sama Rico. Bisa dibilang pertandingannya cukup menunggu ya antara tadi Redi bilang ada duel lini belakang asal Brazil, duel 4-1-2 sama sesama Simic sama Rico dan Hari Nur sama Bruno, lalu antara duel pemain muda dan ya cukup menarik lah. Namun bisa dibilang ya yang tadi saya bilang dengan kalau dari rekor pertemuan terakhir Persija masih unggul. Dari Hugo gimana, Go? Termasuk prediksi skor. Prediksi skor. Kalau kita lihat head to head memang masih lebih unggul Persija ya. Tapi kalau aku berkaca ke permainan PSIS waktu lawan Persela kemarin, PSIS ini punya kekuatan banget di lini tengah, dan menurutku kalau Coach Imran bisa fokus di situ, dia bisa menang sih dibanding lini tengah Persija. Meskipun ya sebenarnya kalau kita lihat nama-nama di lini tengah Persija bagus-bagus juga, ada Rohit Chan, ada Osvaldo juga bisa ditaruh ke belakang gitu. Rico Simanjuntak juga ngisi kan. Tapi ketika kita melihat dari punyanya PSIS, ada Septian David, ada Vicky Pasamba, ada Fredian Wahyu, Pandey Kautomo. Nah ini termasuk pemain-pemain berpengalaman yang kalau beradu di lini tengah itu mereka juga bisa menguasai. Dan kalau PSIS bisa benar-benar menguasai lini tengah, nah itu udah ada sekitar 60-70% itu mungkin kemenangan akan beralih ke PSIS sih, ke tangan PSIS. Coba ya PR-nya nanti apakah Hari Nur sama Bruno Silva di depan ini benar-benar bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sudah diciptakan oleh teman-temannya atau enggak. Nah ini yang akan jadi pertanyaan sih kemudian. Kalau misalnya ditanya skor, kalau melihat kekuatannya sekarang kayaknya akan lebih ke imbang sih. Imbang 1-1 kayaknya kalau aku. 1-1. Kalau Bang Hari
Gimana Bang? Hampir sepakat sama Hugo. Bisa dilihat lini tengah Persija emang cukup pincang ya setelah hilangnya tiga pemain di posisi yang sama. Sandi Sute ke Persis Solo, Evan Dimas ke Bayangkara, Mark Lok hijrah ke Persib Bandung. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat krusial lah bagi Persija. Belum lagi Persija yang hanya mempunyai Tony Sucipto, Rohit Chan, Daniel Lestaluhu, Wiki Arya, hanya punya 4 pemain di posisi tengah. Tadi bilang kalau seandainya memakai formasi 4-4-2, otomatis lini tengah Persija pasti kalah dengan formasi 4-3-3 yang diberikan PSIS Semarang. Namun kalau seandainya masih memakai formasi 4-3-3 Persija bisa duel lini tengah bisa tersaji sangat bagus ya. Persija bisa menaruh Tony Sucipto sebagai DMF ataupun duet Rohit Chan sama Ramdhani Lestaluhu di gelandang serang. Nah, di sini kalau seandainya sama-sama menggunakan formasi 4-3-3 dengan skor akhir imbang skor akhir itu ya saya Hugo saya bilang cukup imbang. Kalau Hugo mikir 1-1 saya berpikir tanpa gol malah. Karena tadi saya bilang kuatnya lini belakang kedua tim dan kuatnya gelandang lini tengah kedua tim kalau seandainya Persija pakai formasi 4-3-3 tanpa gol sih feeling saya. Sama imbang ya. Kita tanya sekarang Bola Sporter kira-kira prediksinya berapa, boleh jawab di kolom komentar di kanal YouTube Bola Sport. Jangan lupa like dan subscribe lebih dulu untuk menyaksikan video-video selanjutnya dari kami. Sebelum saya tutup, ada tambahan nggak dari Bang Hari sama Hugo soal pertandingan nanti? Hugo dulu. Aku dulu. Hugo dulu. Ya? Aku harapnya ini benar-benar jadi titik balik sih pekan kedua, titik balik para pemain untuk bisa tampil lebih lepas lagi, dan kita pun ya seperti Revi bilang di awal tadi, imunnya bisa lebih meningkat karena menonton pertandingan yang seru antara PSIS dan Persija. Itu aja sih. Kalau di Bang Hari, Bang? Mungkin ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya bagi pecinta sepak bola di Indonesia, karena ini menjadi penutup pekan kedua dan digelar malam hari dan banyak duel-duel tersaji di lini depan dan lini tengah ataupun lini belakang. Nah, hampir sama kayak Hugo, di sini juga berharap para pemain dari kedua tim bisa menunjukkan penampilan terbaiknya, di mana masih tetap dipantau oleh Coach Sintayong ya untuk meracik strategi buat timnas Indonesia nanti, dan berharap ini menjadi titik balik supaya mereka ada permainan menarik yang akan terjadi di pekan ketiga dan pekan selanjutnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Bang Hari, Hugo atas prediksinya, atas komentarnya, atas info-info seputar pertandingannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga kita bisa bersenang-senang melihat tontonan dari Liga 1. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.